anti-aging, anti-aging and Tahu. aesthetic medicine. Oh, Itu NAT ya, baru-baru, Dok. relatif baru kalau di Indonesia relatif baru. Semacam ini, Dok. Bedah plastik atau bedah kulit atau bagaimana ini? Ya, kalau itu sih kita masih ada irisan dengan gizi, bidang gizi, kemudian bedah plastik, sama kulit. Jadi masih ada banyak irisan sehingga kita masih menyusun program lah istilahnya yang pas untuk program studi ini yang baru anti-aging ini. Yang ada cuma di daerah Bandung atau dari daerah Jakarta juga sudah banyak? Selain di Unpad ada di Maranatha dan di Udayana juga ada. Tapi baru 3 sih, nggak banyak. Kita bisa mulai untuk acara IG Live ini ngobrol bersama dengan Dr. Teguh. Dr. Teguh Santoso ya, Dok ya. Saya akan bacakan sekilas. Dr. Teguh Santoso, beliau adalah dokter yang sedang menempuh spesialis anti-aging dan estetik ya, Dok ya, untuk kedepannya. Sebelumnya beliau beralamat di Mojoklangru Kidul, Kecamatan Gubeng, daerah Surabaya. Bagi yang rumah Surabaya mungkin sudah familiar dengan area Gubeng ya, Dok ya, area yang dekat dengan kereta api. Oke. Pendidikan dokter sendiri, beliau lulusan dari SD, SMP, SMA dari Dapena Surabaya ya, Dok, asli Surabaya. Terus kemudian untuk fakultas kedokterannya ada di Surabaya juga, di Wijaya Kusuma Surabaya. Kemudian untuk pengalamannya, beliau sudah banyak sekali pengalamannya, baik ada di Rumah Sakit Lawang, kemudian ada di Rumah Sakit daerah Sidoarjo, kemudian pernah di rumah sakit swasta juga, dokter ya. Terus untuk saat ini beliau sedang mengambil spesialis anti-aging dan estetika, berada di Unpad ya, Dok ya, rumah sakit. Master atau magister? Master ya, Dok ya. Baik. Untuk saat ini kita akan bahas temanya terkait ngobrol bareng kupas tuntas tentang kegendutan dari segi anti-aging dan juga dari segi estetik. Kalau dari dokter, monggo disampaikan. Ya, terima kasih juga yang telah hadir dalam acara IT Lab ini. Sebentar saya akan mempresentasikan tentang masalah kegendutan ya, yang ada di masyarakat dan juga rumor-rumor yang ada di masyarakat. Jadi sebenarnya untuk kegendutan ini yang akan saya bahas, ini mulai dari pendahuluan dulu. Pendahuluan ini obesitas sebagai pandemi global, ini saya bahas dari sisi saintifiknya. Kemudian ada juga konsep gangguan perilaku makan, kemudian respon kenikmatan rasa puas dari makanan, ada juga istilah disebut dengan makan walaupun tidak lapar, kemudian ada peningkatan nilai makanan dan kontrol diri terhadap makan ya. Jadi kita tahu bahwa kegendutan ini kan sudah menjadi epidemik ya, dan ini akan terus berlanjut sampai ke seluruh bumi ya, jadi global across international boundaries ya, dan culture. Jadi berbagai macam kultur itu sekarang menghadapi suatu ancaman baru yaitu kegendutan, dan kegendutan ini atau kegemukan ini, obesitas itu sekarang sudah bukan menjadi masalah estetik aja, tapi sudah menjadi masalah dianggap menjadi suatu disease atau penyakit ya. Jadi saya di sini hanya membahas dari sisi saintifiknya. Biasanya memang kegendutan ini itu disebabkan karena adanya suatu kelebihan intake energi ya. Jadi kenapa sih orang bisa gendut? Ya kalau orang mungkin bisa ya karena kalau kelebihan banyak makan ya, memang benar. Jadi kelebihan intake energi. Jadi antara masukan dan yang keluar itu lebih banyak yang masuk ya. Nah, untuk dari itu kita harus tahu yang masuk itu apa saja, yang keluar itu apa saja. Jadi yang masuk itu tentunya dari makanan ya. Dari makanan, kemudian yang keluar adalah dari aktivitas fisik kita sehari-hari. Jadi entah itu aktivitas fisik biasa ataupun olahraga, ataupun pada saat kita tidur. Pada saat kita tidur itu pun sebenarnya mengeluarkan energi ya, yang kita sebut dengan BMR atau basal metabolisme rate ya.
Jadi keadaan tidur itu jantung kita masih berdetak, paru-paru kita masih bernapas, otot-otot pernapasan kita juga masih bergerak untuk memompa oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu semua butuh energi. Ya, masalah energi balance ini yang menjadi concern kita dalam untuk mendiagnosa dan menterapi kegemukan. Saat ini itu banyak ya pilihan ya, bisa Gojek, GoGrab dan sebagainya. Jadi sangat mudah sekali, tinggal klik aja di handphone, itu makanan udah pada datang ya. Jadi untuk saat ini sangat mudah sekali, bisa terjadi energi surplus namanya, energi balance surplus. Orang bisa pilih makan apa saja dia mau dengan mudah. Nah, di sini orang juga bisa memutuskan kapan saya mau makan, kapan saya berhenti makan itu dengan mudah sekali itu zaman sekarang ya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya konsep gangguan perilaku makan. Jadi sebenarnya untuk perilaku makan kegendutan ini ada pengaruh biologi dan genetiknya. Bagaimana sih seseorang itu mulai makan dan juga berhenti makan? Apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi orang itu untuk makan? Jadi yang pertama tentunya orang itu mau makan kenapa? Yang pertama ya memang mau makan ya. Kemudian selera makannya dia tinggi. Kemudian ada juga yang disebut dengan respon terhadap makanan hedon. Jadi makanan hedon ini adalah sebenarnya dia itu sudah nggak terlalu lapar, tapi karena misal diajak teman makan di KFC atau makan di tempat-tempat ini fast food ya, akhirnya walaupun dia nggak lapar, tapi dia tetap makan. Nah ini kebanyakan orang itu adalah hedonic pathway ini. Mungkin kebutuhan biologisnya dia sudah nggak lapar sebenarnya, tapi karena diajak mertua, diajak mantu, apalagi lebaran ini ya, kue-kue dan makan-makan opor maupun ini. Nah, kalau nggak dimakan kan tentunya tidak enak ya sama mertua dan sebagainya. Nah, itu padahal itu bisa menyebabkan surplus energi atau energi balance ya. Berikutnya di sini, nah ini ada juga paradigma unik, yaitu makan walau tidak lapar. Jadi ada suatu penelitian, ya penelitian ini diadakan di luar negeri, suatu cross-sectional studies, tahun agak lama ini tahun 2011. Jadi di sini penelitian ini mengatakan ada suatu paradigma unik yang terjadi pada saat ini. Ada orang-orang diberi makan sampai kenyang, orang-orangnya setelah diberi makan sampai kenyang, 15 menit kemudian diberi snack lagi dengan jumlah kalori yang tidak terbatas, tapi kita ubah suasananya. Kita misalnya dia sama temannya, sama teman bermain ya. Nah ternyata orang-orang yang sudah makan itu dia tetap ngambil snacknya itu dan dihabiskan juga gitu loh. Walaupun memang kalau ditanyai orang-orang tersebut dikasih kuesioner, kamu sebenarnya lapar nggak sih? Ya jawabannya nggak lapar. Nah, ini adalah salah satu paradigma unik yang terjadi di masyarakat ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya peningkatan nilai makanan. Jadi kita itu makan nggak hanya makan, tapi kadang bisa melihat nilai makanan itu. Jadi misalnya makanan ini diperolehnya susah, harus menanam bertahun-tahun, kemudian harus naik gunung, harus nyelam ke bawah laut misalnya, baru bisa mendapatkan makan itu ya dengan harga nilai yang mahal. Walaupun dia sudah kenyang, tapi karena nilai makanannya itu sulit mendapatkannya, nah dia tetap aja makan. Nah akhirnya terjadi energi surplus atau energi positif ya. Dan kalau misalnya energi surplus atau energi positifnya terus menerus, ya tentunya ya kita sudah tahu semua kegendutan lain terjadi. Nah kemudian yang terakhir yang saya mau bahas adalah impulsivity dan kontrol diri. Jadi orang itu kadang ada yang tipe itu orang itu impulsif. Jadi ciri khasnya orang tersebut itu tidak panjang pikir kalau makan. Terus kalau sudah makan seperti susah berhenti. Kalau yang ini biasanya ada gangguan ya. Jadi ada gangguan dari proses emosinya ya atau impulsitinya ya seperti itu.